Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita kembali melanjutkan kajian Kitab Bulughul Maram, masih di dalam Kitab Thaharah, yaitu kitab tentang bersuci, bab yang ke-8, Babul Ghusli wa Hukmil Junubi, bab tentang mandi dan hukum junub, hadis yang ke-97. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, fi qissati Sumamah ibni Utsal, di dalam kisah Sumamah bin Utsal, indama aslama, ketika beliau memeluk agama Islam. Wa amarahun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Sumamah bin Utsal ayyagtasila, untuk mandi. Rawahu Abdur Razzaq, diriwayatkan oleh Abdur Razzaq, wa asluhu muttafaqun alaih, dan asal hadisnya dari riwayat Bukhari dan Muslim. Bisa difahami maksud dari hadis yang kita kaji pada siang hari ini? Jadi hadis ini menceritakan bahwa ketika Sumamah bin Utsal memeluk agama Islam, Nabi SAW memerintahkannya untuk mandi. Nah, sekarang kita baca syarahnya. Mengenai hukum mandi untuk orang kafir yang masuk Islam, para ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama, hukumnya wajib, sebagaimana dianut oleh madhab Malikiyah. Pendapat masyhur dalam madhab Hambali dipilih oleh Ibnul Munzir, Al-Khattabi, dikuatkan oleh Asy-Syaukani. Alasannya karena orang kafir belum bersih dari junub. Jadi mereka kan kemungkinan besar junub dan pasti tidak mungkin bersuci, sehingga mayoritas madhab Malikiyah dan mayoritas madhab Hambali itu mewajibkan untuk mandi setelah memeluk agama Islam. Pendapat yang kedua, orang kafir yang masuk Islam itu disunnahkan saja untuk mandi. Jadi kalau pendapat yang pertama tadi wajib, yang kedua sunnah. Inilah yang menjadi pendapat jumhur dari mazhab Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah. Pendapat yang ketiga, mandi untuk orang yang masuk Islam tidaklah wajib sama sekali. Pendapat ini adalah satu pendapat dalam mazhab Hambali. Jadi mazhab Hambali yang masyhur itu mewajibkan, tapi ada sebagian pendapat dari ulama mazhab Hambali bahwa tidak wajib untuk mandi. Alasan dua pendapat yang terakhir, yaitu yang sunnah dan yang tidak wajib, yang menyatakan tidak wajib adalah pertama, banyak sahabat yang memeluk agama Islam, tetapi Nabi SAW tidak memerintahkan mereka untuk mandi. Seandainya Nabi SAW telah memerintahkan mereka, pasti akan sampai banyak riwayat penukilan. Pasti hadisnya mutawatir, artinya banyak yang meriwayatkan, karena setiap sahabat pasti akan disuruh mandi setelah memeluk agama Islam. Alasan yang kedua, seandainya mandi karena masuk Islam itu wajib, tentu Nabi SAW tidak hanya memerintahkan pada sebagian saja, tapi memerintahkan pada yang lainnya juga. Sementara hadis disebutkan secara spesifik nama-nama sahabat yang disuruh mandi. Salah satunya adalah Sumamah bin Utsal yang kita kaji hadisnya pada siang hari ini. Alasan yang ketiga, Nabi SAW ketika mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, beliau hanya menyampaikan untuk mengajak bersyahadat dan melakukan kewajiban yang lainnya. Seandainya mandi karena masuk Islam itu wajib, tentu Nabi SAW akan mengikutkan untuk disampaikan, karena hal tersebut adalah keharusan pertama ketika masuk Islam. Itu 3 alasan kenapa
mandi tidak wajib setelah memeluk agama Islam. Sebagian ulama mengatakan sunnah, sebagian ulama mengatakan tidak wajib. Pendapat yang pertama mengatakan wajib. Syekh Abdullah Al-Fauzan menyampaikan setelah menyebutkan berbagai pendapat dan argumen di atas, pendapat yang paling kuat adalah wallahu a'lam, mandi ketika masuk Islam tidaklah wajib. Hanya dianjurkan saja karena kompromi berbagai dalil. Yang lebih hati-hati, yang baru masuk Islam diperintahkan untuk mandi. Mandi seperti ini tidaklah berat, bahkan manfaatnya amat banyak. Karena kalau sebagian ulama yang hati-hati, mereka tidak serta-merta dengan mudahnya mewajibkan sebuah perkara ketika tidak ada dalil yang kuat yang menyatakan hukum tersebut wajib, tetapi lebih ke arah mustahab atau dianjurkan, karena tidak ada jeleknya orang mandi, bahkan manfaatnya lebih banyak. Sehingga ketika ada orang yang baru memeluk agama Islam, disunnahkan untuk mandi, dianjurkan untuk mandi. Ada pertanyaan sampai di sini? Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan semuanya diberikan umur panjang, diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, diberikan rizki yang barokah, diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.